atau memilih kembali pengurus dan pengawas. Jadi serangkaian mata acara hari ini yaitu pembukaan oleh MC, kemudian laporan ketua panitia itu saudara Aloy nanti akan menyampaikan. Kemudian saya minta laporan laporan panitia saudara Aloy untuk menyampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hegar. Saya selaku Ketua Panitia PNPJ periode 2004-2027. Saya akan menyampaikan laporan kerja Panitia Pemilihan Ketua PNPJ. Kami selaku Panitia sudah mengumumkan pendaftaran calon Ketua PNPJ periode 2024-2027. Pada tanggal 16 September 2024 sampai 21 September 2024 kepada seluruh anggota PNPJ melalui WhatsApp dengan persyaratan dasar sebagai berikut: 1. Margaton, 2. dewasa, 3. taat hukum, 4. sehat jasmani dan rohani, 5. sudah menjadi anggota PNPJ minimal 1 tahun, 6. memiliki integritas tinggi, dedikasi tinggi terhadap PNPJ, 7. dapat dipercaya, 8. direstui oleh minimal 2 orang pengawas atau pembina atau kehormatan PNPJ. Sampai tanggal 21 September 2024 tidak ada yang mencalonkan diri, dan kita sebagai panitia mengambil keputusan untuk memperpanjang waktu pencalonan sampai tanggal 26 September 2024. Namun sampai waktu perpanjangan waktu yang ditentukan ternyata tidak ada yang mencalonkan diri sebagai calon ketua PNPJ. Ada 4 skenario yang akan terjadi di pemilihan ketua umum PNPJ. Antara lain, yang pertama, kalau saja ada 2 calon atau lebih, maka akan dilakukan pemilihan umum. Skenario kedua, kalau ada 1 calon saja, maka secara aklamasi pengangkatan tanpa pemilihan umum. Skenario ketiga, tidak ada calon dan ketua terdahulu bersedia dicalonkan kembali, maka secara aklamasi pengangkatan tanpa pemilihan umum. Skenario keempat, tidak ada calon dan ketua terdahulu tidak bersedia dicalonkan kembali, maka akan diadakan rapat umum anggota luar biasa yang akan melakukan voting untuk menentukan ketua PNPJ periode 2024-2027. Maka kami selanjutnya sebagai panitia pemilihan ketua PNPJ sudah melakukan tugas yang diberikan untuk menjaring calon ketua PNPJ. Tapi ternyata tidak ada calon dan ketua terdahulu juga tidak bersedia untuk dicalonkan. Maka dengan demikian kita ada di skenario keempat di mana akan dilakukan rapat umum anggota luar biasa untuk melakukan voting pengangkatan ketua PNPJ periode 2024-2027 yang nantinya akan mengangkat pengurus untuk menggantikan kepengurusan sekarang yang akan berakhir tanggal 10 Oktober 2024. Demikian pernyataan saya sebagai ketua panitia pemilihan ketua PNPJ periode 2024-2027. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua Niko untuk memimpin rapat. Mungkin selanjutnya ketua saudara Niko didampingin sekretaris dan bendahara yang akan memimpin rapat. Ketua, sekretaris dan bendahara. Selamat siang, saudara-saudara Semaga Magapam. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Apa ini?
Jadi saya sangat bergembira Silala Margapam berkenan hadir dalam acara yang sangat penting ini, yaitu 3 tahun kepengurusan periode yang 2021 sampai 2004 akan berakhir tanggal 10 Oktober nanti. Jadi tinggal 4 hari lagi ya kita akan berakhir kepengurusan. Dan maka pada hari ini akan dilakukan yang namanya rapat umum luar biasa untuk menentukan kepengurusan baru periode 2024-2027. Nanti pada sesi berikutnya akan saya berikan laporan pertanggungjawaban. Jadi sebelumnya saya akan meminta Dewan, kita di sini ada Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas untuk memberikan kata sambutan. Dewan Kehormatan yang kita ini di sini Pamjut Ken, ya kita udah undang dia berhalangan, Pamjut pun berhalangan lagi di Australia. Yang berikutnya dia Pamfung Kiang, ya tempat dan waktu kami mintakan untuk memberikan sepatah 2 kata untuk kita semua ada di sini dan mengadakan rapat umum luar biasa Margapam. Ada banyak, ada Misyun Wihau. Tadi pada datang yang datang bapak saja mewakili mereka. Nah. Silakan Pak. Kenapa Pak di situ aja boleh? Dua kata gitu aja. Selamat siang rekan-rekan. Itu semua Margapam, maaf banyak yang saya dengar namanya tapi masih kurang bergaul ya. Maaf sekali lagi. Kalau saya melihat kalau kepengurusan organisasi yang kita ini namanya organisasi masyarakat yang tanpa menjadi itu ya PHP gitu. Jadi nggak gampang ya, sangat tidak gampang. Jadi saya hanya bisa menyatakan dukungan dan harapan kepengurusan yang sekarang ini tetap bisa berlanjut. Itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudara Pamfung Kiang sebagai Dewan Kehormatan. Kemudian dari Dewan Penasihat ada Chong Gun, Wan Yan, Bintian dan Junit. Yang hadir di sini Chong Gun ya, Chong Gun So. Gimana? Ada di sini. Mewakili Dewan Penasihat. Apa Bang? Sepatah 2 kata. Ya, 1-2 kata. Saya Chong. Saya mengharapkan di kemudian hari lebih yang diteruskan saja yang sekarang dikerjakan itu. Ya, gitu kan. Terima kasih Saudara Kang Chong Gun atas satu kata-katanya dari. Kemudian dari Dewan Pengawas ada Kang Kwek Ho, Nam Wong sama Jong Gun. Di dalam kepengurusan yang ada dalam 3 tahun belakangan ini, memang petugas banyak, anggota banyak, dan pengikut istilahnya dalam tugas itu sepertinya masih berjalan sendiri-sendiri. Jadi belum pada efektif, belum pada tempatnya pada kerja. Nah, saya mohon Pak Ketua, dia akan duduk kembali hari ini. Ya, tentunya kita akan agak bingung mencari ketua juga, jujur Pak Ketua. Tapi tidak apa-apa lah, yang kritik istilahnya buat memajukan kita bersama. Semoga Margapam kita ini ke depan mau yang muda, yang tua tentunya sangat bisa menghormati Pak Ketua. Saya rasa bisa memaklumi lah kekurangannya Pak Ketua. Kira-kira begitu. Kita tidak bisa memihak istilahnya jalannya, oh saya maunya jalan sendiri. Jadi mari kita sebagai pengurus di dalam kepengurusan, saya juga berharap
bisa membantu kerjasamanya. Jadi tidak menjalankan masing-masing. Coba kita lihat warga yang lain, sangat-sangat baik, sangat-sangat dihargai dengan yang kita punya kukai itu loh, ya kan? Kalau sekarang ini seperti ini, maaf, bukannya saya mengkritik kita pengurus di sini semua. Sepertinya masih jalannya masing-masing. Jadi kekompakannya masih sangat kurang. Salam kompak selalu ada di dalam grup, tapi kompak orangnya belum ada. Jadi ngomong bahasa, ngomong A, ada ngomong B. Mungkin ketua kerja di sini nggak bagus, langsung dikritik. Nah, kalau ada ya ketua kerja kurang bagus, ya kan boleh. Nanti kalau nanti pengurus itu menyampaikan di pengawas, pengawas akan mengawasi ketua. Harus seperti itu. Betul bukan gitu Pak Ketua? Ya kan? Jadi ketua ini, saya sebagai pengawas, saya tidak punya hak hanya memberi masukan dengan buat ketua. Jadi saya tidak punya hak untuk menyuruh ketua, gitu loh. Ya, jadi kalau dipahami, moga-moga nanti ke depan, kalau nanti diangkat sebagai pengurus, jadi mohon pengurus dibantu dengan sungguh-sungguh. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak menjalan satu sama yang lain. Jadi bisa-bisa gitu loh selama ini kalau saya lihat. Ya, kira-kira begitu. Ya, oke. Saya hanya berharap kita ke depan Margapang akan lebih maju. Ciao, Margapang. Terima kasih Kang Ciok Bun atas sambutannya. Untuk kegiatan dan laporan keuangan selama menjabat. Izin semuanya, saya memberikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan 2021-2024. Kita Margapang memiliki sejarah panjang, ya. Margapang kita udah sampai sisik ya kali ya, yang mengikat kita dalam satu ikatan kebersamaan. Sejak senior kita mendirikan perkumpulan kita ini bertujuan untuk menjaga budaya dan tradisi, memperkuat solidaritas antar anggota serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Di tengah dinamika di masyarakat yang terus berubah, kita harus mampu beradaptasi sampai tetap berpegang pada nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kita. Selama masa kepengurusan kita ini dari tahun 2001-2004 kita telah banyak mencapai hal-hal yang patut dibanggakan. Tradisi kita melakukan penghormatan leluhur. Selama ini kita terus melakukan tradisi yang sudah ada, yaitu setahun 2 kali, yaitu penghormatan Ciuci atau dibilang festival musim gugur dan Cunci festival musim semi. Pada acara tradisi ini menjadi salah satu cara kita untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa leluhur yang telah membangun marga kita. Dan juga kita pernah melaksanakan Imlek bersama beberapa kali, dan kemarin terhalang karena ada pemilu ya kalau nggak salah ya waktu itu. Dan pernah juga Imlek bersama sampai membludak 33 gereja ya. Biasanya kan paling 10, 15. Dan di awal kepengurusan kita itu pernah mengadakan yang namanya Natal bersama di tahun 2021. Kemudian dalam bidang hubungan luar negeri, kita Margapang telah aktif berperan dalam sejumlah kegiatan internasional. Antara lain kemarin kita ikut di acara Margapang di Singapura peringatan 70 tahun. Terus yang baru ini peringatan PEM sedunia di Johor Bahru yang ke-30 tahun. Terus juga ada acara di China, Guangzhou yang Desember 2023 yang diwakili oleh Saudara Namfat. Terima kasih mewakili kita. Juga waktu acara Margapang di Taiwan dihadiri oleh Li Bunsu ya. Terima kasih Li Bunsu mewakili kita. Di samping itu kita juga di dalam negeri juga berperan aktif dalam organisasi PAICIASING atau yang dibilang Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, di mana beberapa anggota kita juga
ikut dalam kepengurusan. Seperti saya juga dipercaya sebagai Ketua PSMTI Kota Jakarta Timur yang merangkap sebagai Wakil Ketua PSMTI Provinsi DKI Jakarta. Dan Vivin juga ikut dalam kepengurusan di PSMTI Provinsi DKI ya. Termasuk ada juga Livan dan Libunsu aktif di Paiciasing. Acara-acara di Paiciasing pernah kita ikuti, diantaranya kita berperan aktif mengikuti acara misalnya penghormatan leluhur dari seluruh marga-marga yang ada di Jakarta. Di Jakarta ada sekitar hampir 60 peserta, kemarin ada sekitar 50 marga yang ikut dalam festival perayaan penghormatan leluhur. Dan ada juga kemarin terakhir ada perayaan festival Lentera. Dan kita juga ada mengundang pihak Paiciasing untuk hadir dalam acara kita. Mereka juga, jadi ada timbal balik, kita ikut acara mereka ikut acara kita. Di bidang kedukaan, kita telah memberikan penghormatan kepada anggota atau keluarganya yang telah berpulang dengan cara kita melakukan kunjungan ke rumah duka untuk melayat dan memberikan atau menyampaikan kain duka ataupun papan bunga sebagai bentuk duka kita pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk di dalam negeri silaturahmi antar Makapang, kita telah terjadi juga dengan beberapa kota lain di Indonesia. Seperti kemarin kita pernah ke Pontianak, Singkawang, Batam, Dabo Singkep, Tanjung Pinang, di Kijang dan Makassar yang akan semakin memperkuat ikatan antar anggota Makapang Indonesia. Di bidang keuangan, dalam bidang keuangan kami masih melanjutkan yang namanya arisan kekeluargaan di antara sesama Makapang. Dana dari arisan ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan biaya rutin seperti biaya listrik, air, internet, iuran RW, PBB, asuransi ruko ini, kain duka, papan bunga, dan biaya-biaya yang tidak terduga lainnya. Rincian daripada laporan keuangan. Sejak saya diangkat menjadi Ketua Makapang Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2021, waktu itu bertempat di Gedung Hangka di daerah Batu Keper ya. Uang kas perkumpulan yang diserahkan ke saya adalah total 593.061.007 rupiah. Dengan perincian waktu itu dana yang tersimpan di rekening giro 139.061.007 rupiah plus deposito sebesar ada 2 bilion total 400 juta plus bunga deposito waktu itu tinggi waktu itu 54 juta. Jadi total yang saya terima pada saat saya terima hampir 600 juta, 593 sekian. Dan pada saat ini bendahara yang pegang Pak Yoga ya, saya bantu beliau. Saat ini kas PMPJ per tanggal 5 Oktober kemarin memiliki saldo di rekening giro berkurang menjadi hampir 80 juta, yaitu 79.956.640. Jadi kurang lebih tinggal di saldo rekening 80 juta. Namun kemarin kita ada membeli mata uang asing sebesar 25.000 yang waktu itu saatnya lagi turun, jadi disarankan oleh bendahara untuk coba membeli. Waktu itu kursnya sekitar 15.740. Total kalau waktu itu uangnya yang kepakai dari rekening giro 393.500.000 rupiah. Dan kita masih memiliki satu deposito di Bank Nobu sebesar 100 juta.
Jadi total uang saat ini kalau digabungkan dengan 25.000 dengan kurs yang waktu kita beli itu adalah total 573.456.440. Jadi selisih antara waktu saya terima uang di tanggal 10 dengan hari ini selisihnya kurang lebih 20 juta berkurang. Tapi kita juga memiliki yang namanya kas operasional. Bendaranya siapa? Fuk Yong Molaya. Ya, kita punya rekening kas operasional. Tadi saya ngintip saldonya. Walaupun itu saldo itu masih dinamis, karena itu ada uang titipan dari peserta arisan. Itu jumlahnya 60.371.422 rupiah. Jadi kalau di total dana pertumbuhan Margas Bank saat ini ditambah dengan dari uang kas operasional itu 633.828.062 rupiah. Jadi ada surplus juga. Tapi itu yang saya bilang operasional mestinya itu dana arisan ada titipan orang, jadi mungkin kurang lebih ya impas lah kita kira dari uang yang saya terima waktu menjabat 593. Kalau di total saat ini dengan uang itu 633 kan masih ada surplus ada 43 juta ya. Tapi 43 juta itu saya anggap itu uang masih milik anggota arisan. Jadi kalau dihitung masih impas. Saya tidak istilahnya uang yang saya terima dan uang yang akan saya serahkan kepada ketua baru atau kepengurusan baru itu sama kurang lebih ya. Kemudian setiap tahun ya penggunaan anggaran selalu dilaporkan dan dapat dilihat pada mutasi rekening koran dari sejak Oktober 2021 hingga September yang akhir bulan kemarin 2024, di mana selalu ada dilaporkan ke dalam grup pengurus untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan mata bank kita. Ya, kami berkomitmen untuk melanjutkan program ini dengan lebih baik lagi rencana ke depan. Ya, ini untuk sebenarnya itu disampaikan kepada ketua baru nanti kepengurusan baru. Jadi saya tutup aja ini sesi ini. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Tanpa kalian kita tidak bisa sampai pada hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih kepada seluruh jajaran yang dalam kepengurusan ini. Jadi mari kita terus bekerja sama demi kemajuan Marga Bank. Saya juga ingin mengajak semua hadirin untuk bersama-sama berdoa semoga kepengurusan yang baru nanti akan terpilih diberikan kemudahan, keberkatan, dan kekuatan dalam menjalankan amanah ini. Semoga semua program telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik demi kemajuan Marga Bank Jakarta. Mari kita terus melangkah bersama untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi, terus maju, berkembang di bawah kepengurusan yang baru nantinya. Mari kita jaga semangat kebersamaan serta kekompakan ini dan terus melangkah terus ke masa depan yang lebih baik. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan permohonan maaf bila mana selama kepengurusan kami ini ada rasa yang kurang berkenan di hati kalian, baik dari kata-kata maupun perbuatan kami. Sekian laporan pertanggungjawaban saya. Namo Buddhaya. Bagus untuk Marga Bank kita semua. Seumpamanya ada niat mau beli ruko lagi ganti tempat, kalau Mister Kampung dia mau sumbang 500 juta. Dia nggak bisa lama katanya misalnya. Jadi dari kami tadi
saya sempat jemput dia di bawah. Jadi beliau kalau ada tempat sebelah mau dijual, dia bersedia juga untuk apa? Kasih tempat kali. Ya, di mana yang terbaik nanti? Ya, oke. Ya, dia bersedia sumbang 500. Ada bendahara yang ngomong. Nanti dulu ini nanti. Jawaban diterimanya semua kepada ke anggota. Apakah diterima pertanggung jawabannya? Terima. Terima. Selesai. Jadi rencana itu kita melakukan voting ya, betul ya? Ya. Voting ini setiap anggota di sini mempunyai hak suara. Jadi yang di luar dari ini, contohnya yang di grup WA tidak punya hak ya. Ya, karena kita bukan masa pandemi lagi. Jadi tidak ada ketentuan undang-undang yang menyatakan yang online itu bisa digunakan. Jadi hak suara yang di sini yang hadir. Bagaimana saudara-saudara di sini? Apakah setuju Ricky tidak perlu di? Bukan, karena yang bersangkutan tidak punya jawaban. Nanti di sini akan harus kita pikir ulang. Kalau memang si Ricky jawab oke, nah kita dukung full. Kalau memang Ricky tidak ada pendukungan pribadi, kan cuma anggota doang dipilih nih. Nah kita mesti ada pertanggung jawabannya. Ini PMP-nya jangan sampai kosong. Kalau Ricky oke, Nah, bisa kan dong. kalau saya, tapi kan karena anggota sudah mendukung ada yang lain. Kalau tidak dikasih jawaban, kalau tidak kan terpilih ketua boleh jadi ketua lagi. 2 minggu berikutnya kita langsung mengangkat aklamasi bisa katakan bisa urusan kedua. Setuju ya? Kan sorry saya berpendapat ya. Misalnya katakanlah Ricky tidak setuju ya. Kemudian saya juga tidak setuju Pak, karena saya dari awal sudah menyatakan tidak bersedia dipilih. Ya, apa konsekuensinya? Konsekuensinya nanti rapat kedua akan memilih lagi, berarti urutan kedua tidak bersedia, berarti kita akan kocok lagi istilahnya, akan hasil lembaga lagi siapa lagi yang pilih. Ya. Pemilihan umum lagi. Iya, belum lagi sampai terpilih. Jadi begini, berhubung perkumpulan kita ini berbadan hukum, ya, itu adalah pengangkatan pengawas. Nah, pengawas yang sebelumnya itu 3 orang, ya, 3 orang. Yang pertama Pak Riki, ketua pengawas, kemudian pengawas berikutnya Liao Kyongbun sebelah saya, ini Pak Komarudin. Sebelah satunya lagi Pak Paulis Hadi ada di sebelah sana. Nah, kalau Pak Riki ini selesainya jadi ketua, berarti posisi 01. Apakah ini mau dirombak atau mau digantikan siapa? Yang Pak Riki itu. Siapa kira-kira yang akan naik? Apa ada usulan boleh? Ya. Kan Koniko itu dari awal memang ada di sini dan dia sudah menolak. Jadi mendingan. Tunggu dulu. Itu udah selesai, saya cut. Itu udah selesai dan kita putus, ya. Tidak ada lagi. Ya. Kita ngomong soal pengawas. Ya. Yang sudah selesai kita tutup, ya. Dan kita ngomong soal pengawas. Belum dikasih kesempatan. Sudah kita tutup, ya. Sudah cut, ya. Sekarang masalah pengawas. Pengawas bagaimana? Kalau pengawas tetap 2 orang boleh nggak? Atau harus 3? Bukan nggak boleh dan tidak boleh. Kalau pengawas itu 3, berarti kalau ada perbandingan suara 2 dan 1, kalau ada keputusan diambil itu ada ganjil genapnya. Iya. Jadi 2-1 posisinya. Iya. Kalau ada 2 itu berarti 1-1 itu berarti nambah. Kalau ada 3 berarti 2 setuju 1 enggak berarti ya. Dan berakhirnya rapat umum, rapat anggota luar biasa PPJ. Maka sebelum saya tutup, apakah di antara anggota ada yang mau menyampaikan 1-2 kata-kata di sini? Waktu dan tempat dipersilakan. Ya.
Terima kasih sudah menonton. Pada hari ini memang ada terjadi permasalahan sedikit. Mohon sebaiknya saya berharap ada yang lebih efektif lagi. Khususnya buat Pak Ketua, mohon tidak kecewa juga. Bila mana nanti misalnya Pak Adiki, ya dia tidak mau menjadi ketua. Ini ada-ada. Saya juga berharap Pak Adiki menjadi ketua. Pak Ketua sebelumnya ini kalau bisa tetap duduk jabatan kembali. Kalau memang Pak Adiki menolak. Jadi Pak Ketua jangan merasa saya terpojokan dengan kepengurusan mungkin di anggota yang mungkin lebih mendukung lain, itu belum tentu juga. Nah, jangan disalahartikan seperti itu ya Pak Ketua. Ini maaf sekarang kita masih di jabatan. Ya, saya berharap kita di sini tetap masih ada satu orang yang terbaik di PMPJ. Kita berharap seperti itu nanti. Jadi ada satu kategori aja. Ya, jangan merasa kecewa. Saya kayaknya anggota nih nggak suka dengan saya nih. Saya harus mundur. Jadi kalau nanti semuanya mundur, siapa yang mau jadi anggota ini? Jadi nanti ada ekor, ada badan, nggak punya kepala. Nggak boleh terjadi dalam hal. Setuju? Ya, setuju ya. Kembali ya kalau kita meeting ini ya. Oke, siap. Terima kasih. Maju kawan. Terima kasih Chong Unsuk atas pandangannya dalam hal ini. Saya boleh menanggapi tentang hal ini. Seperti tradisi pada sebelum-sebelumnya, ketua lama itu pasti punya jabatan, yaitu diangkat setara di atas setingkat di atasnya, yaitu menjadi apakah itu nasihat ataupun sebagai kehormatan. Seperti saya lakukan, berarti misalnya Mien Chun Suk yang dulu ketua lama di dalam Dewan Kehormatan, saya angkat dia jadi di dalam komposisi sebagai Dewan Kehormatan. Demikian juga ada Wi Hao juga sebagai Dewan Kehormatan. Jadi saya tidak merasa seperti yang dirasakan oleh Chong Unsuk. Tetap kita ingwe Washington ya. Jadi saya tidak berkecil hati walaupun mungkin di antara ini suara saya nomor 2. Ya, kita dukung terus saudara Riki selama ini kontribusi untuk kita markafak sangat luar biasa. Jadi kita harus dukung, saya harus dukung, tidak mundur setelah kita ini. Terima kasih. Ini selesai ya, tuntas acaranya ya. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Notaris Sudiono Abadi yang sebagai siaran kita markafak untuk membantu kelancaran rapat anggota luar biasa PMPJ. Maka dengan ini, dengan berakhirnya dan telah ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris saya dan Fikir, maka saya nyatakan rapat ini telah ditutup.